Dan hingga level berapa kira-kira rupiah bergerak di pasar keuangan pada pekan depan? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat sore Bung Joshua, bagaimana Anda melihat prediksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek dan juga jangka panjang? Jangka pendeknya nanti menjelang pemilu, jangka panjangnya nanti setelah Pilpres 2019 nanti. Oke, selamat sore Mas Aldi. Kalau kita melihat rupiah secara tahun kalender ini memang menunjukkan tren cukup positif ya. Kalau kita lihat secara tahun kalender juga di pasar keuangan, investor asing membukukan hampir 6 miliar US dollar ya dibandingkan per awal bulan April ini ya dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa investor cukup optimis ya pada perekonomian Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa bersama IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini ya, termasuk juga perekonomian ekonomi Tiongkok dan juga Amerika. Dan saya pikir juga sentimen positif pada awal tahun ini juga ditopang oleh keputusan dari The Fed sendiri yang diperkirakan masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya hingga akhir tahun ini. Sehingga kalau kita lihat juga faktor politik dalam negeri yang cukup kondusif ya dalam beberapa bulan terakhir ini juga mendukung optimisme bahwa pemilu akan berjalan dengan damai dan juga kondusif. Tadi Anda mengatakan bahwa memang modal asing masih deras masuk ke dalam negeri begitu. Kalau kita lihat sentimen domestik juga cadangan devisa kita menunjukkan kinerja yang baik, kemudian juga kemarin inflasi kita di angka yang terkontrol begitu. Anda melihat sebetulnya dengan sentimen domestik yang sebetulnya ini sangat mendukung untuk pergerakan nilai tukar rupiah, sejauh mana kemudian Pilpres atau pemilu 2019 nanti ini akan mempengaruhi nilai tukar kita terhadap greenback? Ya, saya pikir memang kalau kita bandingkan dengan 2014 ya, di mana pada saat pemilu presiden 2014 itu kondisi global juga cenderung tidak menentu ya, di mana Bank Sentral Amerika baru saja pada saat itu mengumumkan bahwa akan mulai melakukan tapering ya pada stimulusnya. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan 2019 ini, sentimen globalnya sebenarnya masih cukup kuat ya, khususnya dari proyeksi perekonomian global. Tapi kita harapkan bahwa dari sisi investor domestiknya juga ataupun investor asingnya juga cenderung cukup confident ya bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan tetap stabil ya, dan kalau kita lihat juga dari sisi pemilu ini juga selama pemilu berjalan dengan damai dan juga kondusif, saya pikir ini akan mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia masih akan tetap tumbuh solid ya pada tahun ini. Cukup confident atau wait and see? Karena kalau kita melihat bagaimana situasi global saat ini, perang dagang masih berlangsung, perundingan atau diskusinya, begitu kemudian juga kesepakatan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa masih belum menemui titik terang, kemudian juga diperpanjang begitu hingga faktor pemilu dalam negeri. Ini Anda melihat investor akan cenderung lebih percaya diri seperti Anda katakan tadi, atau lebih memilih langkah untuk wait and see melihat ke depannya bagaimana faktor-faktor atau sentimen-sentimen global dan juga sentimen domestik mempengaruhi pasar uang kita? Ya, memang kalau kita lihat ini investasi memang bisa kita bedakan investasi langsung di sektor real dan juga investasi di pasar modal ya. Kalau kita melihat memang kalau investasi langsung di sektor real cenderung memang masih wait and see gitu ya, menunggu hasil keputusan dari KPU terhadap hasil dari pemilu presiden ya. Tapi kalau kita lihat di awal tahun ini di pasar modal, khususnya di investasi portfolio ini cenderung cukup positif ya, dengan kondisi di mana The Fed yang tidak seagresif tahun lalu menaikkan suku bunganya, bahkan tahun ini diperkirakan tidak menaikkan sama sekali suku bunganya, ini memberikan sentimen cukup positif ya, sehingga investor global juga cenderung memarkirkan kembali dana-dananya ke aset-aset yang lebih berisiko, termasuk ke aset-aset negara berkembang gitu. Sehingga ini saya pikir ditambah lagi juga dengan optimisme bahwa hasil pemilu nanti siapapun hasil dari pemilu ini diharapkan ini dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi ketidakstabilan politik ya. Dan kalau kita lihat dalam selama kampanye ini pun juga kondisi dari politik dan juga keamanan cukup stabil, sehingga ini akan memberikan confidence cukup baik buat investor asing terhadap perekonomian Indonesia dan juga pasar keuangan domestik. Ya, jadi pemilu damai ini menjadi katalis positif untuk pergerakan pasar keuangan, seperti yang kalau kita lihat sampai saat ini belum ada hal-hal yang memicu untuk investor asing terutama untuk menahan arus modalnya ke pasar negara berkembang seperti Indonesia. Tapi kalau Anda melihat sendiri, Bung Joshua, bagaimana sih sebetulnya stand atau di mana sebetulnya para investor-investor ini berdiri atau melihat pasangan-pasangan capres dan juga cawapres yang tengah bertarung pada saat itu untuk merebutkan kursi RI 1?
Iya, kalau kita lihat saat ini, kalau kita mengikuti berbagai perkembangan ataupun berita dari apa namanya media luar negeri, memang kalau kita lihat investor asing memang cenderung condong kepada petahana ya. Kalau kita lihat di sini kebijakan ekonomi terkait dengan infrastruktur ya dan juga kebijakan reform kebijakan ekonomi lainnya ini diapresiasi oleh investor asing. Meskipun kita lihat bahwa memang penerapan berbagai kebijakan seperti paket kebijakan ini masih belum masih jauh dari sempurna gitu. Tapi kita lihat bahwa dari sisi bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara, di mana kita tahu bahwa fiskal defisit kita juga tahun lalu juga di bawah 2% dan juga meskipun ada konsekuensi dari pembangunan infrastruktur terkait dengan dampaknya pada kenaikan utang, tapi kita lihat di sini bahwa investor masih cukup confident ya bahwa kondisi ekonomi kita masih tetap solid ya, dan itu dibuktikan bahwa dari IMF yang memangkas hampir semua negara di dunia, tapi Indonesia sendiri diperkirakan bahkan pertumbuhan ekonominya tetap solid 5,2%. Dan di sisi lainnya juga kita lihat juga investor masih masih menunggu ya sebenarnya dari sisi contender sendiri bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan ya, dari yang bisa ditawarkan oleh penantang supaya kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah ada ini bisa diperkuat lagi ataupun bisa dioptimalkan kembali gitu. Kemudian kalau Anda tadi mengatakan berbagai sentimen yang sepertinya memang baik untuk petahana atau incumbent begitu. Lalu bagaimana dengan sentimen terhadap capres lainnya? Nomor urut 02 Iya, kalau kita tepatnya. lihat kebijakan-kebijakan yang selama ini kebijakan ekonomi memang kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita lihat bagaimana mendorong menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga bagaimana mengelola harga pangan ya sehingga inflasi tetap terkendali dan juga pertumbuhan ekonomi juga tetap meningkat ya. Jadi kalau kita lihat dari dari visi misi kedua calon sebenarnya hampir sama gitu. Tapi memang yang ditunggu oleh dan investor selama 4 debat terakhir ini kan belum melihat ya sebenarnya program-program kerja yang lebih detail, yang lebih substansial gitu pada saat debat. Sehingga memang ya pasar sejauh ini melihat bahwa penantang ini mungkin belum begitu cukup confident ya. Baik, karena jadi kita masih tahu menunggu bahwa, ya bagaimana nanti untuk menunggu, pasangan pasar lebih nomor dan urut investor 02 asing ini. itu lebih melihat performance ataupun kinerja yang sudah Dari kelihatan 01 adanya. Gitu. sudah ada terlihat jelas begitu. Kemudian Bung Joshua mungkin terakhir bagaimana Anda melihat nanti pergerakan nilai tukar rupiah di perdagangan pekan depan di pekan pemilu dan juga support resistance IHSG menjelang Pilpres 2019 nanti. Apakah mungkin rupiah kemudian melepaskan atau meninggalkan level psikologis 14 ribuan masuk ke 13 ribu begitu? Iya, memang kalau kita lihat kita dibandingkan dengan 2014 di mana pada saat pemilu presiden 2014 adalah memang semuanya memang calon baru ya kalau kita lihat ya dibandingkan dengan 2019 ini kita lihat bahwa penantang ataupun incumbent ini masih kita lihat di sini tidak ada kalau kita lihat mungkin faktor surprise-nya tidak tidak sebagus ataupun tidak se-surprise di 2014 ya, karena 2014 sendiri kan kita memilih presiden yang baru gitu ya, sehingga kalau kita lihat seandainya memang hasil pemilu nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, saya melihat bahwa rupiah memang kondisinya masih bisa berpotensi menguat, tapi itu pun juga tidak menguat sampai jauh di bawah 14.000 ya. Saya pikir masih di range 13.900 sampai dengan 14.100 ataupun 14.200 ya dalam jangka pendek ini gitu ya. Lalu untuk support resistance dari IHSG sendiri? Ya, kalau kita lihat dari sisi IHSG memang hari ini sendiri kan beberapa hari terakhir ini memang cenderung pasar saham cenderung mengalami koreksi ya, khususnya tadi bahwa dari sisi pertumbuhan global yang cenderung melambat ini juga cenderung investor global ataupun investor itu memarkirkan dananya ke aset-aset yang lebih aman gitu ya, kepada obligasi gitu, sehingga makanya kalau seandainya memang ada penguatan di pasar saham, saya pikir maksimal kita lihat supportnya masih di 6.400 hingga 6.575 ya. Baik, Bung Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Intinya memang situasi domestik dan juga eksternal saat ini masih mendukung untuk nilai tukar rupiah maupun IHSG karena banyaknya modal asing yang masuk, juga di tengah bagaimana investor masih wait and see juga terhadap pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung, Brexit dan juga perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Semoga nanti apapun hasilnya, pasar keuangan kita masih tetap bisa stabil untuk menghadapinya. Terima kasih, Bung Joshua.